Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuningsih SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Aminah Agustina SPD selaku fasilitator dan juga Ibu Titik Rahayu SSI MSI selaku pengajar praktik. Berikut adalah video dari saya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Bergas, Ibu Sudiatun SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bergas, Bapak Yen Nawawi SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Triwahyuningsih sebagai penyaji sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak, serta Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Bergas sebagai peserta sosialisasi yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan menghadiri acara sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat tanpa ada kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya saya akan pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus pembukaan acara sosialisasi, yang kelima pemaparan sosialisasi oleh Ibu Triwahyuningsih SPD, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk yang bertugas silakan. Hiduplah Indonesia Raya Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zain Nawawi SPD IMPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mulai saja kita mendoakan doa mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar dilancarkan acara pada pagi hari ini, terutama acara dalam menyebarkan pemahaman budaya positif oleh salah satu ibu guru kita. Untuk al-Fatihah oleh syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin dan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ridho-Mu, berkah dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami mengadakan acara yang sangat penting ini. Berikanlah barokah ilmu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, ya Allah yang Maha Satu dan Maha Esa. Satukanlah hati-hati kami, satukanlah hati dan semangat kami, jauhkanlah kami dari perpecahan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, sehingga Engkau tempatkan kami di sisi-Mu sebagai hamba-Mu yang bertakwa dan kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Mujib. Pada pagi hari ini Allah, lancarkanlah acara pada pagi hari ini. Berikanlah ilmu kepada kami, berikanlah ilmu yang banyak kepada kami, ilmu-ilmu yang berkah pada diri kami, pada instansi kami, pada lingkungan masyarakat kami, dan juga pada putri-putri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Hakim, Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami, kasihilah kami secara instansi atau secara pribadi kami, Allah. Rabbi yassir lana umurana arhamna qulubina wa abdanina wassalamatu wal afiyati fid dunya wa dunyana wa qum lana sa'idan sabrin wa khawfatan batina, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kelancaran pada acara-acara kami, ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan banyak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zain Nawawi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Sumiatun SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bergas, yang saya hormati Ibu Triwahyuningsih SPD selaku Guru Penggerak SMP Negeri 2 Bergas. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan yang
luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk guru penggerak ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, yang mana pelaksanaan ini membutuhkan dukungan dari kita semua, Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah, untuk kelancaran dan kesuksesan dari program guru penggerak. Program-program yang terlaksana akan menjadi sukses atau berjalan dengan baik asal terlaksana dengan baik, terprogram dan terdukung dalam pelaksanaannya oleh Bapak Ibu. Harapannya dari kegiatan ini bisa memberi motivasi kepada Bapak Ibu. Di sini kita diajak belajar bersama karena guru penggerak di SMP 2 Bergas baru satu, yaitu Bu Yuni sebagai pelopornya, insya Allah bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa mengikuti jejak beliau. Karena di sini kita akan banyak belajar, ya, bagaimana kegiatan-kegiatan dari guru penggerak yang orientasinya ke pembelajaran saat ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini sesuai dengan harapan dari program guru penggerak dan berjalan dengan lancar. Kiranya tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk itu mari kita mulai kegiatan ini, dan kegiatan ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suyanto yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Triwahyuni SPD. Kepada Bu Yuni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Sumiyatul SPD selaku kepala sekolah, dan kepada Bapak Zenawan selaku wakil kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Bergas yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayah dari Allah kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini, sehingga memungkinkan saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam mari selalu kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu guru, terima kasih sekali ya atas dukungan dan bantuan dari panjenengan semua untuk membantu saya dalam upaya menyelesaikan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Oke, sebelum kita ke materi, saat ini itu pembelajaran kita tidak seharusnya ya, sebaiknya itu tidak lepas dengan ice breaking. Ya, jadi ini banyak sekarang sudah mulai banyak digunakan karena manfaatnya apa? Ini untuk memfokuskan anak dulu. Jadi anak-anak biar fokus, misalkan setelah istirahat mereka fokus mau masuk ke pembelajaran kita, itu sekarang sangat dianjurkan dengan penggunaan ice breaking. Banyak contohnya di YouTube ya, yang mungkin bisa dicari yang kira-kira pas dengan karakter anak yang mau kita masuk di kelasnya begitu. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu guru, mari kita juga melakukan ice breaking dulu ya. Karena ini untuk Bapak Ibu guru, saya memilihnya kita senam otak ya. Monggo kita bisa mencoba bersama-sama.
itu tadi salah satu fungsi dari SPT ya, untuk memfokuskan agar peserta, kita peserta didik kita juga siap menerima pembelajaran dari kita. Untuk kita ke materi sekarang ya Bapak Ibu, meskipun nanti di dalamnya juga akan ada game yang untuk menguji pemahaman kita ya. Nah, dari yang pertama dulu, konsep inti budaya positif itu ada beberapa konsep yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu sendiri, lalu nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi saat ini guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, tanah itu bagi kita ya sekolahan ini. Ya, jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kita sebagai guru ini bercocok tanam. Sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik tadi akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif tidak hanya kita tuntut tercipta dari anak-anak, tetapi malah yang dapat tuntutan utama kita dulu sebagai pendidik itu harus bisa menciptakannya dulu dengan cara terutama yang pertama yaitu memberikan teladan. Ini perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian apa itu disiplin positif? Nah, terkait konsep disiplin positif ini saya awali dengan menyampaikan teori kontrol dari Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, ini terjadi karena memang murid saat itu mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi anggapan kita bahwa kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya konsep yang salah. Ya. Jadi tepat kontrol itu ada pada diri murid sendiri juga. Jadi kok bisa kita suruh-suruh karena pada waktu itu murid memang mengizinkan diri mereka untuk kita suruh-suruh atau untuk kita minta melakukan sesuatu. Tapi seandainya murid itu membangkang atau menolak, itu pun sebenarnya bisa dilakukan oleh murid. Tetapi posisi murid saat itu berarti memang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi sebenarnya kontrol itu ada pada diri anak-anak, bukan dari bapak ibu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga konsep yang harus kita luruskan ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah, membuat rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kan kadang kita mengatakan, Bu yo kamu jangan begitu, Bu yo bu guru ini didengarkan, masuk yo orang sakit.
Semacam itu membuat murid merasa bersalah, tetapi malah mengarahkan mereka ke identitas gagal. Jadi mereka merasa, oh, cinta kok itu berarti elek toh, salah toh, misalkan semacam itu. Jadi malah mengarahkan mereka ke identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin dalam jangka waktu pendek bisa ya, mungkin bisa. Tetapi yang muncul tidak kesadaran dari dalam diri murid. Dan hubungan permusuhan bisa terbentuk semacam ini. Jadi saya pernah mendengar cerita itu ada seorang guru naik angkot ya dari daerah Bawin sana ke sini, sopirnya itu bercerita bahwa guru, aku naik raknya tak tabrak kayak gitu. Itu karena dendam ketika waktu sekolah dulu mungkin diperlakukan kurang baik, dan itu jangka panjang sekali ya. Bahkan mungkin kita sendiri juga pernah mengalami. Saya itu pernah di SD itu juga dilempar kapur. Kalau zaman dulu masih dilempar kapur, dilempar penghapus gitu ya. Saya sendiri juga pernah mengalami dan tidak lupa sampai sekarang. Oke, jengget, dipukul, tidak pernah lupa sampai sekarang. Jadi masih terpatri ingatan-ingatan semacam itu. Jadi jangka panjang. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ini yang dulunya mungkin kita terapkan ke arah pendekatan teori kontrol. Jika dulu itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, jadi kita menganggap semua orang itu punya kebutuhan yang sama dengan kita. Pada teori kontrol tidak menyatakan demikian. Pada teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menjadi melihat semua perilaku itu mempunyai atau memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jika dulu dikatakan saya bisa mengontrol orang lain, maka pada teori kontrol yang sekarang dianut di paradigma baru pembelajaran, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah bujuk, akhirnya kita paksa, gitu ya. Nah, sekarang berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika dulu model berpikir menang kalah, aku yang menang, aku yang kalah. Pola ini harus kita ubah, paradigma ini kita ubah menjadi pola berpikir menang. Jadi semua menjadi pemenang, begitu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, gitu ya. Kalau kita kan, kamu tuh harus disiplin. Arah kita kan tata tertib, kudu teratur, harus patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Mungkin saya sendiri saja juga masih sering ya, kadang kalau sudah gemes gitu, memberikan hukuman ke anak-anak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ini berbeda ya. Jadi karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari pendidikan kita yaitu menciptakan anak-anak biar berdisiplin, biar bisa mengontrol diri sendiri dari dalam diri mereka. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa yang ingin dicapai tadi? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa institusi itu juga sudah memiliki nilai-nilai kebajikan tersendiri. Namun dalam pendidikan kita saat ini, kita pun sudah mengangkat nilai-nilai kebajikan yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Coba Pak Zen ya. Pak Zen. Oh Bu, oke. Coba ya. Ya, profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul sekali. Iya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita pegang, yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Meskipun nilai-nilai kebajikan yang lain juga bisa menyertai, ya, bisa mengikuti di belakangnya. Nah, apa kaitannya nilai kebajikan dengan kebutuhan dasar manusia? Semua manusia itu pasti mempunyai kebutuhan, ya. Meskipun ketoknya berbeda-beda, sepertinya berbeda-beda, namun sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar itu sendiri itu setiap perilaku kita adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sebuah usaha untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar sendiri itu dibagi menjadi 5 ini kategorinya. Mungkin ada bermacam-macam persepsi kita, tapi persepsi kita dikelompokkan menjadi 5 ini, yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival. Ini terutama terkait dengan kebutuhan pokok, ya, mencari sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini banyak kasus mungkin di murid kita. Saya tuh baru kemarin menemui ya Bu Eli, ya, sudah saya sampaikan ke Bu Eli selaku guru BK. Jadi kemarin itu ada anak yang hantar temannya ke ruang guru, temannya sakit, tapi dia nemani dan minum kopi. Saya lewat mau ke kamar mandi itu, minum kopi, terus saya tanya, loh, Mas, kamu sedang apa? Ini loh Bu, temannya sakit. Enggak, yang kamu lakukan minum kopi Bu. Gitu. Kok kamu bisa dapat kopi dari mana? Itu beli di situ gitu ya. Terus saya tanya, Bu, itu tuh bukan untuk murid Bu gitu ya. Terus dari mana Bu? Ya sudah dihabiskan, terus kembali ke kelas. Masih bisa menjawab loh teman-teman. Jadi masih bisa menjawab, Bu, minum kopi itu enggak enak cepat-cepat, harus pelan-pelan. Ya Allah, ini bocah gitu ya. Kemudian setelah itu, yuk guys, Bu Yuni tungguin, yuk dihabiskan. Kemudian mungkin pakai uang ya, jadi pakai uang harus juga segera dihabiskan. Lalu setelah itu kembali ke kelas. Nah, setelah itu jam saya menuju kelasnya, anaknya berada di luar, makan buah apa gitu, timun, ya, makan timun. Melihat saya memang langsung mau masuk ke kelas, tapi masih dibawa untuk dimakan di kelas. Kemudian saya tanya, Mas, kamu sedang apa? Makan Bu, gitu ya, dengan katanya. Loh, padahal di kelas saya sudah ada kesepakatan tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran. Terus saya tanya, coba kamu habiskan di ruang Bu Eli ya, dan itu di ruang BK. Nah, nanti tunggu Bu Eli sana juga. Temui Bu Eli dulu enggak apa-apa. Misalnya anak sana, Bu Eli sedang keluar waktu itu ya Bu. Terus sampai kembali ke ruangan masih sama makan itu. Bu Eli-nya tidak ada. Terus saya bilang, ya sudah kamu tunggu di sana, nanti Bu Yuni ke sana gitu ya. Dan saya ke sana. Anak-anak yang di kelas saya kondisikan, saya menuju ke ruang Bu Eli, kemudian sampai dulu anak sudah menangis. Jadi anaknya sudah menangis. Kemudian saya bilang, Mas, kamu kok nangis kenapa? Saya
bilang itu. Terus nggak apa-apa Bu, udah nangis kan pasti ada alasannya. Ya lepas aja. Dia menjawab gitu, lepas aja, pecah gitu. Dia menjawab gitu ya. Terus setelah saya telisik, kamu punya masalah dengan teman-teman? Nggak ada Bu. Kamu punya masalah sama orang lain? Dia tambah nangisnya itu sesungguhkan sekali. Terus dia bilang, kenapa nangis aja? Ada masalah. Terus dia mengangguk. Sama siapa? Keluarga, dia mengangguk lagi. Sama ibu, gede. Sama saudara, gede. Bapak, dia mengangguk lagi. Nah, ini yang mungkin selama ini kita tidak tahu ya. Jadi anak-anak yang ketoke beler, ketoke kita ini suka melanggar ini, ternyata ketika kita dekati, muncul apa yang selama ini dia rasakan. Dia merindukan kasih sayang dari terutama bapaknya. Karena ceritanya dari kelas 7 saya kemarin cerita ya. Saya tanya, sejak kecil Mas kamu jauh dengan bapakmu? Udah Bu. Sejak kapan? Sejak kelas 7. Kenapa mulai sejak 7 kok jadi jauh? Karena saya dipanggil guru BK orang tua saya waktu itu. Sejak itu bapak saya selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Gitu. Akhirnya saya dekati, terus saya bilang nanti saya sampaikan Bu Eli kalau misalkan bapak mau ke sekolah kan menimbulkan masalah baru, mungkin nanti sekolah misalkan wali kelasmu bisa sekali-kali visit menemui bapak untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan kalau bapak tidak berani menyampaikan sendiri. Gitu. Jadi itu anak-anak itu mungkin yang seperti ini kali waktu wali kelas atau guru BK-nya bisa ngajak ngobrol. Kemarin saya juga kaget itu datang-datang saya ke ruang Bu Eli, kok ini anak kok ada selama ini belum gitu ya, kok kita nanti ya. Gitu. Jadi sudah nangis gitu ya sampai sesungguhkan. Ternyata dia membutuhkan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang lain yaitu kesenangan atau fun, kemudian kebebasan, freedom, dan yang terakhir yaitu kekuasaan atau power. Nah, murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Perilaku di sini semuanya baik perilaku positif maupun negatif. Pasti di belakangnya ada tujuannya. Nah, salah satunya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian kita kaitkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2 motivasi di depan ini motivasi ekstrinsik Bapak Ibu atau yang bersifat eksternal. Jadi motivasi ini terkait dengan pihak lain. Jadi anak misalkan mematuhi peraturan itu motivasinya hanya untuk menghindari hukuman. Atau misalkan kalau kita guru, kita itu patuh terhadap kode etik kita kan hanya takut ditegur oleh guru, misalkan semacam itu. Itu motivasi ekstrinsik hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ekstrinsik. Dan penghargaan itu sebenarnya punya sifat yang sama dengan menghukum Bapak Ibu. Jadi ada sisi-sisi buruk dari penghargaan yang sifatnya sama dengan menghukum. Dan juga ini menimbulkan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita tuju sebagai pendidik adalah motivasi yang ketiga. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan murid-murid kita menjadi orang yang seperti orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketika sudah semacam ini, itu motivasinya sudah muncul dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang hendaknya pendidikan wujudkan. Jadi mewujudkan anak-anak yang mempunyai motivasi intrinsik dalam berperilaku. Bapak Ibu, disiplin itu di sini dikaitkan dengan identitas gagal. Jadi hukuman tadi itu orangnya ke arah identitas gagal. Sedangkan disiplin positif itu meliputi 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, apa bedanya? Coba
saya minta tolong ke Mas Abi, ya, Mas Abi untuk membedakan bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terlihat. Oke, untuk hukuman sendiri, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Yang pertama itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi untuk konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi saja. Jadi di sini tidak ada tuntutan yang lebih menekan orang lain. Jika hukuman itu ada impact atau sesuatu yang menyakitkan di situ, kalau konsekuensi tidak selalu atau mungkin tidak terlalu mengekang sifatnya. Lalu untuk restitusi sendiri merupakan pilihan. Jadi perbedaan di sini yang menurut saya cukup mencolok di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah di penekanannya atau impact di balik pemberiannya itu begitu. Kalau restitusi itu kita menyediakan pilihan, mungkin bisa jadi sejenis kesepakatan serupa dengan konsekuensi. Tapi kalau hukuman kan lebih ke satu pihak begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mas Abi. Jadi hukuman itu munculnya tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi mungkin juga tergantung mood dari yang menghukum ya. Nek pas moodnya GAP, ya wes lah, apa-apa, misalkan begitu ya. Tapi ketika moodnya sedang kurang baik, kamu lari, misalkan seperti itu ya. Nah itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Jadi awalnya sudah ada kesepakatan antara misalkan guru dengan murid. Jika kamu melakukan ini, maka konsekuensinya kamu akan melakukan apa. Nah itu sudah ada konsekuensi sehingga ketika murid melakukan pelanggaran sudah tahu, oh kamu nek ini, jika saya melakukan ini, saya harus melakukan sanksi ini, semacam itu. Nah restitusi itu pilihan. Jadi ini dialog ya, baru diputuskan ketika dua pihak ini bertemu. Dua pihak bertemu. Kamu mau memperbaiki kesalahan ini dengan cara bagaimana? Biar si anak yang berpikir. Kemudian kamu kalau sampai mengulangi lagi, kira-kira kamu akan ngapain lagi? Nah, itu pilihan-pilihan yang dibuat oleh dua pihak ketika dialog terjadi. Kemudian untuk pembeda lainnya lagi, hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Biasanya begitu ya, Bapak Ibu ya, kalau kita menghukum ya, pasti membuat anak tidak nyaman. Untuk jangka waktu panjang juga ini, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid, namun jangka waktunya cuma pendek, karena dia menyadari saya memang melanggar, konsekuensi saya harus saya lakukan, tapi sudah selesai gitu ya. Kemudian kalau sifat restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, karena kita mengajak anak berpikir, kalau kamu melakukan ini, kamu harusnya bagaimana, apa yang sudah kamu langgar, kesalahan macam apa, bagaimana kamu memperbaikinya. Kita mengajarkan anak untuk berpikir ke arah sana. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sebenarnya kalau ada yang dinakali, korbannya dapat keadilan. Wes, hukumnya mbok sok, jangan semacam itu ya. Nah, kemudian kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Menyebutkan buku temannya, konsekuensinya misalkan hanya lari, korban tidak dapat apa-apa karena kesepakatan begitu misalkan ya. Nah, untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi semua pihak dipertimbangkan. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku yang muncul adalah pasif agresifnya meningkat. Sepertinya mengikuti ya, tetapi dalam hatinya itu gejolaknya mungkin bisa bertumpuk-tumpuk ya. Jadi pasif karena dia manut, hanya mengikuti, kamu disuruh begini ikut begini, tapi di dalam sini bertumpuk-tumpuk
yang negatifnya. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi ini masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau kita menghukum itu kadang sekarang ada yang nanyang ya, ada yang nego sama gurunya. Kamu bersihin kamar mandi ya? Wah, Bu, ya jangan Bu. Nah, lama-lama muncul negosiasi ya. Nah, muncul ketika mereka sudah tidak merasa takut lagi. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus memantau terus. Apakah anak ini, kamu hari ini melanggar tidak, harus selalu kita pantau. Sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Kemudian, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, jadi hanya berlaku di sekolah misalkan. Tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Bu, saya di rumah loh, mau tidur sepanjang saya di rumah, ibu saya nggak ngapa-ngapain tuh, misalkan begitu ya. Saya main game berjam-jam, ibu saya juga nggak ngapa-ngapain tuh. Kenapa di sekolahan saya dihukum? Misalkan semacam itu ya. Jadi hukuman ini hanya berlaku pada sebuah institusi, tetapi tidak bisa berlanjut ke kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman ini bunyinya adalah peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Ya, peraturannya kamu harus pakai sepatu hitam. Karena kamu tidak pakai sepatu hitam, lepas. Misalkan seperti itu ya hukuman. Nah, kalau konsekuensi kita menanyakan kepada murid apa peraturannya. Kemudian konsekuensinya ditanyakan mampukah kamu melakukannya, kemudian juga tetap mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau di restitusi, kalimat-kalimat yang diucapkan contohnya apa yang kamu yakini. Kemudian bisa juga apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini kalimat tanya yang muncul dalam dialog restitusi. Ada hukuman murid atau anak membenci peraturan. Jadi ketika kita selalu menerapkan hukuman ketika anak melanggar peraturan, akhirnya yang muncul dari dalam diri anak adalah benci terhadap peraturan yang ada. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba Bapak Ibu. Mas Maul, ini punya habis sebentar. Saya share link yang untuk dibuka nih Bapak Ibu. Atau bisa langsung di Google, ada Kahoot. Saya share di grup kedinasan ya. Ya, kita akan menentukan apakah yang di sini itu hukuman atau konsekuensi. Moga dibuka linknya. Kita akan mencoba menentukan pernyataan tersebut masuk konsekuensi atau hukuman. Di sini restitusi tidak dimasukkan karena restitusi kan terjadi di luar dugaan kita ya, karena itu bersifat dialog. Nah, moga sebentar loading pinnya ya, ini Bu sebentar. Loadingnya. Pinnya 2146949. Oke, Bu Eli sudah masuk? Iya. Bu Sela sudah masuk? Bu Aulia sudah masuk? Gambarnya lucu-lucu nih ya. Bu sudah masuk? Bu Lina? Pak Jen belum? Pak Abi sudah? Oke, Bibi yang sini. Oh, Fajar, masuk dah? Masuk. Oke, Pak Fajar masuk. Fajar? Belum bisa? Kita tunggu atau kita tinggal? Tunggu, oke siap. Enggak pakai wifi. Katanya terlalu buang-buang. Oh, tuh. Sama. Dibuat? Tinggal ya. Oke, kita mulai ya. Satu pertanyaan
Bapak Ibu ya. Saya mulai. Sebentar. Ada suaranya. Oke, saya mulai. Pertanyaannya akan munculnya di layar, yang di situ hanya pilihan ya. Yang di HP panjenengan hanya pilihannya saja. Pertanyaan ada di layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo dipilih. Yang merah hukuman, yang biru sanksi, konsekuensi. Yang benar satu ini. Ketahuan. Satu detik ya, 1 detik Bapak Ibu. Lanjutkan. Ini yang benar itu tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. 10 detik loh, Bapak Ibu ya. Oh ya, pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merah sanksi, biru hukuman. Siapa itu? Ini siapa ya? Terus ya. Oke, Bu Lina, sekarang yang di podium. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Merah sanksi, konsekuensi, biru hukuman. Iya, ada yang satu tulis di biru ya. Kita lihat, apakah membersihkan coretan di meja yang dibuatnya? Oke, bisa lah ya. Paling cepat, ini kecepatan juga ya. Dihitung di podium itu yang paling cepat dan yang benar. Jadi kecepatan menjawab juga menjadi perhitungan. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merah konsekuensi, biru hukuman. Empat, 3, 2, 1. Iya, betul semua ini. Hukuman. Oke. Lanjut. Wah, masih Bu Sela nih yang dari lanjut ya. Ini ada 14 pertanyaan. Lanjut, pertanyaan kelima. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Merah konsekuensi, biru hukuman. 3, 2, 1. Masih ada yang ini hukuman ya? Menggantikan kertas tugas teman. Siapa itu? Yang benar adalah konsekuensi ya. Yang hukuman siapa? Tidak tahu. Lanjut. Oke. Terus saya masih di podium ini. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Merah konsekuensi, biru hukuman. Iya. Betul sekali, hukuman ya. Lanjut. Nanti ada satu soal yang membuat saya bingung. Jadi saya kemarin sempat bingung. Tapi nanti ya. Mungkin nanti jenengan juga bingung seperti saya. Saya minum. Lanjut, pertanyaan ke-7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Merah konsekuensi, biru hukuman. Ada yang hukuman ya. Jadi bertelanjang kaki itu tetap termasuk di dalam Walaupun sudah disepakati. Betul. Tapi yang harus diubah apa? Ini harus jelas Pak, harus jelas. Kalau kadang sekolah punya aturannya harusnya. Jadi ketika kamu tidak menggunakan warna itu sudah harus diubah. Tapi kalau tiba-tiba kamu tidak sesuai, nanti sepatu melepas kamu saja nggak pakai. Nah itu kalau tidak ada tertulisnya di aturan tata tertibnya demikian, itu tetap termasuk hukuman. Kecuali kalau sudah ada aturan tertulis, ketika tidak melakukan ini malah harus begini, itu konsekuensi. Lanjut ya. Pertanyaan, Bu Sela, masih di atas Bu. 8. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu
karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Merah konsekuensi, biru hukuman. Iya, ada yang konsekuensi juga. Kalau berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab, ini apa Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Merah hukuman, biru konsekuensi. Ya, yang betul adalah konsekuensi ya, karena ini dilakukan sendiri. Oh, Mas Fajar naik, Ibu turun. Pertanyaan ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Merah konsekuensi, biru hukuman. Oke, masih Gusela. Lanjut ke Oke, ke-11, duduk di pinggir lapangan saat istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Duduk di pinggir lapangan saat istirahat tidak diizinkan bermain. Konsekuensi ini ya, karena ini saat bermain di lapangan mencederai teman sehingga saat istirahat tidak diizinkan bermain di lapangan. Mungkin maksudnya begitu nih. Lanjut ke pertanyaan 12. Terlambat pembelajaran daring 15 menit diminta tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan materi. Merah konsekuensi, biru hukuman. Iya, sudah betul semua ya. Lanjut ke 2 terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Merah konsekuensi, biru hukuman. Nah, konsekuensi ini yang kemarin sempat membuat saya agak ragu-ragu juga ya. Tapi karena ini PJOK ya, karena PJOK ini masuknya di konsekuensi. Siapakah gerangan? Mas Fajar lagi. Ya, satu terakhir ini. Ya, nah, pertanyaan terakhir. Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Merah konsekuensi, biru hukuman. Nah, ini hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena tidak ada kaitannya antara membersihkan WC dengan pensil yang dipatahkan. Oke, siapakah gerangan yang berada di podium? Podium ketiga, Ibu Lina. Nah, ini tadi kalau dia Bapak Ibu cara membuatnya mudah, hanya sebenarnya kita butuh memakan beberapa waktu. Tapi saya yakin ketika kita gunakan di kelas, kita sebagai guru saja senang ya, apalagi dengan murid-murid kita. Jadi bisa mungkin ketika kita ada waktu, kita boleh juga untuk bisa dipraktekkan di ruang kelas. Oke, terima kasih. Kita ini harus dipoto dulu nih Bu Sela ini berada di podium Bu Sela ya. Berada di podium Bu Sela. Bener nggak ada pelanggan sebenarnya apa ini? Aduh, berarti akan terlambat ini. Oke, saya tutup ya. Kita kembali ke materi. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi
kita berada di sekolah, itu ada 5 posisi kontrol guru yang dilakukan oleh guru-guru ya. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah ini, penghukum. Jadi posisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya sebatas secara fisik ya. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan, itu pun akan bertahan lama di anak-anak. Saya sendiri mengalami itu waktu di SMP dari guru bahasa Inggris saya. Saya itu disuruh maju, suruh membaca teks, saya baca tulisannya abot gitu ya. Nah, saya bacanya juga abot. Langsung di depan kelas saya dipermalukan. Saya merasa malu, langsung bilang, guru saya bilangnya, apa ini salah gitu ya. Tapi rasa yang timbul pada diri saya itu malu. Dan ingatan itu tidak hilang sampai sekarang. Meskipun akhirnya saya jadi guru bahasa Inggris juga gitu. Nah, bapak tidak bilang Padahal saya itu kan perempuan tapi double ya Bu. Tapi itu tetap masih tersimpan dari saya karena begitu membekas gitu ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasil yang didapatkan dari posisi penghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Saya di sekolah lama dulu juga ada murid yang dengan guru yang sering memberikan hukuman itu juga memang muncul rasa benci ya. Sampai kadang pulang ke rumah ada rencana di jalan. Bahkan anak-anak seumuran anak-anak kita itu kan malah belum tahu dampak ya. Maksudnya ketika dia mengambil tindakan ini tidak berpikir panjang semacam itu. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Si pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau bahkan rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini itu lebih berbahaya Bapak Ibu dari penghukum tadi, ya. Karena ini modelnya dipendem rapat di sini, ya, dipendem rapat di dalam perasaannya. Ini dampaknya lebih buruk dibandingkan dari depresi. Kita juga sudah pernah menghadapi sendiri ada murid kita yang juga sampai ke tingkat sana, ya. Ada yang sampai ke tingkat sana di sekolah kita. Meskipun masalahnya tidak dengan bapak ibu guru ya, tapi dengan temannya, begitu. Kemudian posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi akan membedakan juga dari satu guru ke guru yang lain. Lapan murid terhadap guru yang di posisi teman ini lebih akrab, tetapi menimbulkan ketergantungan. Nah, di posisi pemantau, ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi misalkan kita memang akrab dengan murid ya, tapi sudah ada kesepakatan antara aturan yang harus dipenuhi dan konsekuensi yang harus dijalankan ketika dilanggar aturan tadi, kita sudah bisa membedakan meskipun akrab. Karena kalau kita langgar pasti nanti muncul gejolak dari yang lain. Ketika ada satu yang tidak melaksanakan konsekuensi. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa
berbuat salah pada muridnya. Nah, ini adalah posisi yang seharusnya kita tuju sebagai guru Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di perusahaan ya. Jadi posisi kita pun posisi kontrol guru yang dituju oleh guru seharusnya adalah di posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kan posisi kontrol seorang manajer, guru sebagai manajer pun diharapkan bisa menghasilkan murid-murid yang juga bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas sendiri bagaimana? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, saling menghargai atau menghargai diri sendiri dan orang lain. Selalu bersikap sopan, misalnya semacam itu. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak boleh makan dan minum selama pelajaran. Nah, tidak menggunakan kata-kata tidak atau jangan ya untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Mungkin satu keyakinan sudah terjalankan dengan baik, maka tidak kita anggap itu, kita anggap keyakinan yang lain untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang lain. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang hendaknya diterapkan oleh guru dengan posisi manajer, ya. Jadi segitiga restitusi itu, segitiga itu menunjukkan tahapannya Bapak Ibu. Jadi tahapannya terdiri dari 3. Sedangkan segitiga restitusi sendiri itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada posisi dasar ini ya, dasar dari segitiga ini adalah langkah pertama yang kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas dulu. Ketika kita menemukan anak dengan perilaku yang kita rasa kurang pas, mungkin kita panggil, kita ajak berdialog, melakukan segitiga restitusi dengan langkah pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Di dalam langkah ini meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jangankan anak-anak, kita saja sebagai orang dewasa pasti tidak pernah terlepas dari kesalahan. Gitu. Jadi kita menanamkan ke anak bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahapan berikutnya yaitu berada di sisi ini, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tetap harus menunjukkan kepada anak bahwa ada tindakannya itu yang salah, patut diluruskan, dibenahi. Di sini bisa menanyakan pertanyaan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya di situ kita tahu kebutuhannya tadi apa, kebutuhan dasarnya, masalahnya apa. Kemudian kita tahu kebutuhannya apa. Nah, di sini di sisi selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini berhubung di sekolah kita belum ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap nanti setelah ini kita bisa mengatur program ya untuk bisa menjalankan ini agar kita ketika melakukan segitiga restitusi bisa tahapannya terpenuhi tiga-tiganya. Kan kita tidak mungkin menanyakan ke anak-anak keyakinan kelas kita apa. Padahal kita belum membuat ya. Jadi kita nanti kita akan menindaklanjuti dengan
membuat keyakinan di semua kelas, keyakinan kelas di semua kelas ya. Ini nanti akan bisa. Kalau sebenarnya itu setiap guru mapel boleh membuat keyakinan kelas, tapi kalau saya pikir kok nanti ketika dialog dengan guru yang beda lagi ditanya ini pelajaran apa ya, ketika keyakinannya beda lagi mungkin akan lebih efektif ketika dipandu oleh wali kelas membentuk satu keyakinan kelas yang sama yang mungkin bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Oke. Kemudian di tahapan ini kita juga menanyakan ke anak, kamu ini ingin jadi orang seperti apa? Besok itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika kamu melakukan tindakan yang kamu sarankan itu sendiri, kira-kira kedepannya kamu akan menjadi orang yang sebagaimana? Nah, semacam itu. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu, pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas. Baru saya lakukan sedikit-sedikit ya, ini contohnya. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan belajar. Ini biasanya saya buat di awal tahun ajaran Bapak Ibu. Dan biasanya saya refresh, diulang kembali atau ditinjau kembali pada awal semester 2. Jadi sudah membuat kesepakatan belajar dulu dengan anak-anak. Ini saya lakukan di semua kelas, karena kalau di SMP kan guru mapel ya. Jadi mungkin nanti antara satu kelas dengan kelas yang lain kesepakatannya ada perbedaan. Yang kedua yaitu membentuk keyakinan kelas. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada membentuk keyakinan kelas yang di sini hanya 3. Ini yang pertama menghargai diri sendiri dan orang lain, kemudian yang kedua menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab, yang ketiga menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini contoh yang kedua, penerapan kedua. Ini contoh penerapan yang ketiga yaitu menerapkan nilai kebajikan universal yaitu kreatif. Jadi karena minimnya sarkas kita mengingat masih sekolah baru, jadi tidak perlu kita menyesal atau gelo ya, jangan, itu tidak akan memberikan manfaat. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana, gitu ya. Jadi apalagi sekarang anak-anak itu sudah punya HP, itu bisa kita manfaatkan. Nah ini anak-anak saya ajak membuat kartu dengan menggunakan aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan nilai kebajikan universal kolaboratif. Jadi sebisa mungkin anak-anak diberikan tugas yang beragam, mulai dari individu, mungkin kelompok kecil, kelompok besar, semacam itu, jadi bervariasi. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan segitiga restitusi. Ini akan saya tampilkan, saya sudah menguploadnya di YouTube Bapak Ibu. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus, JGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 09077B dari SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu Aminah Agustina SPD selaku fasilitator dan juga kepada Ibu Titik Rahayu SSI MSI selaku pengajar praktik. Sebagai informasi awal, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan juga
berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada tahap ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Miftah sering tidur larut malam untuk bermain game. Akibatnya, saat ada tugas, dia tidak mengerjakan karena mengantuk dan tertidur selama jam pelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Miftah, silahkan duduk. Kamu tahu mengapa Bu Yuni panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas kemarin Bu. Iya benar. Kemarin kamu berangkat sekolah kan Mbak? Iya Bu, saya berangkat, tapi saya tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari Bu Yuni. Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan salah atau benar Mbak? Ya jelas salah lah Bu. Alhamdulillah jika Mbak Miftah menyadari bahwa tindakan Mbak Miftah itu salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yuni juga pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Sekarang, Bu Yuni mau tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan sangat ngantuk Bu. Malam sebelumnya saya main game sampai tengah malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk dan tertidur selama jam pelajaran. Main game memang seru dan menyenangkan ya Mbak, membuat kita betah begadang. Yuni juga kadang main game untuk menghibur diri. Mbak Miftah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, menurut kamu yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, itu kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam dan membatasi waktu untuk main game. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Yuni dan mengumpulkannya besok. Baik, Bu Yuni apresiasi untuk tanggung jawabmu. Bu Yuni berharap kedepannya kamu akan semakin pintar dalam mengatur waktu dan semakin bertanggung jawab. Sekarang silahkan kembali beristirahat. Ya, terima kasih Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Kasus kedua, Miftah memakan permen saat jam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini melanggar kesepakatan belajar dan keyakinan kelas untuk bersikap sopan dan saling menghormati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Miftah. Silakan duduk. Mbak Miftah, apa yang kamu lakukan di kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris tadi? Saya tadi makan permen. Pasti enak ya belajar sambil makan permen, tetapi tidak selayaknya makan ketika sedang pembelajaran di kelas. Iya Bu, saya minta maaf. Menurut kamu, makan saat jam pembelajaran termasuk sikap yang sopan atau tidak? Tidak. Lalu, kenapa kamu tadi melakukannya? Saya minta maaf Bu, tadi saya tidak bisa konsentrasi. Kira-kira tindakan makan ketika pelajaran melanggar keyakinan kelas kita yang mana Mbak Miftah? Keyakinan kelas untuk bersikap sopan dan saling menghormati Bu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan selalu berusaha mengingat kesepakatan belajar kita
dan mentaati keyakinan kelas kita. Gus, dengan melakukannya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi semakin baik dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Winnie percaya kamu pasti bisa melakukan itu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, silahkan kembali beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dari kelas 8D SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang. Perasaan saya ketika Bu Guru melakukan praktek segitiga restitusi itu sangat senang sekali. Saya diajak diskusi untuk mencapai solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Cara ini menimbulkan kesadaran dari dalam diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Bu Yuni, semoga praktek semacam ini bisa terus dikembangkan di sekolah ini, sehingga murid-murid di sini merasa nyaman dan bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, tadi contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Untuk berikutnya yaitu refleksi dari saya, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah, sehingga saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk rencana perbaikan sendiri, yang pertama yaitu selalu melakukan evaluasi dan perbaikan diri dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, bersama-sama dengan warga sekolah semakin mengarah pada penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, bersama dengan rekan guru dan karyawan menyusun program sekolah yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Demikian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Eli. Terima kasih kepada Ibu Yuni yang telah memaparkan materi sosialisasi budaya positif kegiatan program pendidikan guru penggerak. Sudah berjalan dengan lancar dan baik. Semoga membawa dampak positif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka satu termin dengan 2 penanya. Monggo untuk Bapak Ibu, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Monggo silakan tunjuk jari untuk yang ingin bertanya. Pak Zan, ini? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya ingin menanyakan begini, Ibu pemateri. Sejauh ini anak-anak banyak yang belum menyadari untuk kesalahan-kesalahan yang ada di luar pembelajaran. Artinya ada beberapa atau mungkin dari evaluasi dari Bapak Ibu guru yang tadi dikatakan anak-anak ini memang mungkin mencari jati diri dengan mencari perhatian dari Bapak Ibu guru. Yang saya amati di luar kelas ini anak-anak banyak sekali atau hal-hal yang perlu kita luruskan. Dan dari para pengajar itu sendiri kadang fokusnya ada di dalam kelas untuk itu. Jadi di luar kelas ya di jam istirahat ataupun di jam non KBM baik itu pagi hari atau siang hari atau bahkan di waktu istirahat, anak-anak ini banyak melakukan hal-hal yang secara normal itu tidak benar. Contohnya pacaran atau duduk berduaan di luar kelas sewaktu istirahat, atau jalan berduaan sewaktu pulang sekolah dan Bapak Ibu guru mengetahui.
Untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Jadi saya sebagai peserta ini, saya yang jenengan paparkan tadi mengenai ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dalam ilmu BK itu sudah terlaksana sebenarnya. Seperti contoh lah, satu aja yang kemarin menangis itu sebelumnya sudah ada sebuah kasus, yaitu ketika jam pembelajaran dia dengan sengaja keluar karena ibu gurunya sedang ke kamar mandi, dan dia dengan sengaja keluar ke kamar mandi dengan membawa kartu remi dan tidak kembali selama 30 menit, malah dia itu keplek di depan kamar mandi. Setelah itu kan kartunya diberikan ke saya sama ibu gurunya karena mencari anaknya tidak ada, ternyata dia di kamar mandi. Setelah itu saya bertemu dengan dua anak tersebut dan kita melakukan konseling. Saya beri pilihan. Tadi kan restitusi itu adalah pilihan. Saya beri pilihan. Kamu mau surat pernyataan plus skorsing atau surat pernyataan plus membersihkan tempat kamu yang tadi untuk melakukan keplek, karena di kamar mandi sini tadi. Mungkin pilihan itu termasuk pilihan yang ada mengandung hukumannya. Ya, kalau karena kan dengan membersihkan tempat itu kan termasuk juga hukuman juga untuk anak tersebut. Sebenarnya mereka berpikir, Bu, kenapa enggak pilihannya surat pernyataan saja atau membersihkan kamar mandi saja atau skorsing saja, Bu? Karena saya rasa kalau hanya pilihan yang tidak ada efek jera untuk anak-anak itu pasti akan diulangi lagi, yalah sesuk menggawe surat pernyataan dong. Kalau sudah kong kali kong dengan ibunya itu enggak akan ada efek jera. Nah, dan si anak tersebut memang dari awal itu dari kelas 7 itu sudah, Bu Yuni mungkin sudah tahu kasusnya, sudah pernah ada kasus yang memang mendatangkan kedua orang tuanya sehingga si ayah anak tersebut sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada anak tersebut. Tadi pagi dia juga datang terlambat, langsung menghadap saya. Lah kowe wingi napa nangis? Terharu saja, terbawa suasana. Kok aku ki salah wae uripku. Dia bilang seperti itu. Dia menyadari kalau sebenarnya makan di kelas ki yo salah, keplek ki yo salah, telat ki yo salah, nongkrong itu yo salah. Lah kok isih mau lakoni? Saya bilang gitu. Terus kebetulan Bu Yuni masuk tadi itu, Bu. Terus ya itu ki naluri, Bu, naluriah saja. Ketika di dalam saya merasa panas, ya saya pengennya keluar. Itu jawabannya. Memang yang minum kopi ya itu, Bu, orang yang sama. Jadi memang dia itu sebenarnya ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya dia sadar, dengan sadar. Jadi ini tahu ini saya itu salah sebenarnya. Tetapi mungkin benar yang dikatakan Bu ini, dia ingin diperhatikan. Dan ada rasa takut di mana dia di dalam lingkungan keluarganya. Di lingkungan keluarganya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Yuni, dalam kan ini berbagi aksi positif ya, Bu, maksudnya untuk budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Seandainya kita dalam sekolah menghilangkan hukuman, apakah itu nanti membawa dampak terhadap perkembangan anak berikutnya? Jadi hanya dengan menggunakan restitusi saja, jadi kayak pilihan tok tanpa diberi hukuman gitu. Apakah ada dampaknya atau tidak ketika menghilangkan hukuman itu sendiri di dalam lingkungan sekolah? Gitu Bu, ini pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni untuk dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zen dan Bu Eli untuk pertanyaan Pak Zen. Sikap guru di luar kelas ya, ketika melihat tindakan yang sekiranya kurang pas bagi murid gitu ya. Dan tidak ada peraturan tertulis. Nah, tidak ada peraturan tertulis. Nah, ini seharusnya ini juga jadi evaluasi buat kita, Pak. Karena ketika kita ingin menindak anak,
padahal di situ tidak ada peraturan yang memayungi kita, itu juga kita berada di jalan yang salah juga secara normanya. Jadi memang seharusnya sekolah sudah menyiapkan juga aturan-aturan mana yang anak boleh lakukan, mana yang tidak. Nah, ketika terkait dengan pacaran misalkan, atau jalan bareng berdua laki-laki perempuan, ketika itu tidak ada di peraturan, kita secara normalnya tidak bisa memberikan sanksi apa-apa. Tapi kalau memang itu tidak pas, maka bisa kita lakukan dengan melakukan restitusi tadi. Jadi anak itu bisa kita panggil, kita lakukan dialog dengan mereka, kita memberikan gambaran-gambaran tadi, menunjukkan kepada mereka apakah tindakan mereka itu benar ataukah melanggar norma. Kalau di sini norma agama ya, norma agama, dan seharusnya bagaimana. Nah, kalau memang ini ingin kita angkat, semua guru bisa memberikan tindakan, berarti ini kita angkat juga dalam peraturan sekolah, di mana di situ ada aturan tertulis yang bisa kita gunakan sebagai langkah kita berjalan semacam itu. Jadi ini bisa juga untuk evaluasi kita nih. Jadi mungkin nanti di awal semester besok atau di tahun ajaran baru kita bisa menyiapkan hal-hal yang memang bisa kita gunakan sebagai kitab, ibaratnya kitab suci kita melangkah dalam menindak anak-anak macam itu. Oke, nonton ya Pak Zain. Sedangkan untuk Bu Eli sendiri, apakah boleh apakah dengan menghilangkan hukuman itu bisa membuat anak jerah? Nah, sebenarnya restitusi ini adalah hal yang kita tuju. Finalnya, akhirnya bagaimana kita bisa menanamkan motivasi intrinsik pada anak-anak untuk tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi dari ketiga tahapannya tadi sudah harus ada keyakinan yang kita pegang, dan itu juga bisa kita programkan. Mungkin di awal tahun ajaran baru 1 minggu kita gunakan sebagai minggu pemahaman ini ya, kebajikan ini ya. Jadi kita bisa menyusun program yang mana nanti akan menghasilkan keyakinan kelas yang bisa kita gunakan untuk menjalankan restitusi. Nah, restitusi ini bukan patokan mati Bu Eli. Jadi ketika anak ini kok dengan restitusi saja belum bisa jalan, tidak dialog, jawabannya orang gendah jelundrungnya nangis gitu ya. Nah, kita bisa berbalik ke posisi sebagai pemantau dulu. Ya, jadi ke pemantau. Ketika di posisi pemantau itu ada syaratnya juga, sudah ada aturan dan konsekuensi. Karena posisi pemantau persyaratannya itu kita memantau itu sudah ada aturannya. Ketika aturan dilanggar, sanksinya apa? Itu juga sudah jelas. Nah, ketika yang Bu Eli tawarkan tadi pilihan-pilihan tadi itu masih dari guru. Sedangkan restitusi itu pilihan-pilihan kita buat dengan anak. Jadi kita buat dengan anak, apa yang bisa kamu lakukan, kemudian apa upaya-upayamu untuk bisa menjalankan ide yang sudah muncul itu untuk mengatasi masalah itu agar sampai itu tidak terulang kembali. Nah, semacam itu kita ajak membayangkan anak juga, seandainya kamu bisa menjalankan itu, menjalankan apa yang sudah menjadi idemu untuk memperbaiki perilakumu atau tindakanmu yang keliru ini, kamu ke depannya akan jadi orang yang bagaimana? Bayangkan kamu di masa depan ketika kamu menjalankan langkah-langkah yang sudah kamu pilih tadi. Jadi yang direstitusi itu pilihan-pilihan tidak dari guru, tapi hasil dialog antara guru dan murid sendiri. Ya kita sebagai guru harus tetap mengarahkan. Nanti pilihannya anak kok tidak ke arah membuat jalannya dia menjadi lurus, ya tetap kita arahkan lagi. Jadi anak-anak kan kalau di awal penerapan seperti ini mungkin kan jawabannya juga masih di luar dugaan kita ya. Jadi bagaimana guru mengarahkan. Nah, posisi manajer itu memang posisi akhir yang kita tuju. Tetapi ketika kita belum bisa ke sana, anak belum bisa diajak model dialog begitu, kita balik ke posisi pemantau. Mungkin di posisi pemantau, kalau tadi pilihannya ada hukumannya juga itu tetap hukuman ya Bu, karena tidak ada tertulisnya. Jadi kalau kita mau di posisi yang bagus, disiplin positif itu posisi pemantau dan manajer. Jadi boleh tetap ada konsekuensi, tapi sudah ada ketentuan di awal dulu. Jadi anak sudah tahu, aku nek nang jogo konsekuensi nih ngasih kamar mandi misalkan. Nah itu kan sudah ada konsekuensi dulu. Jadi bukan hukuman. Kalau memang sudah ada kesepakatan, kamu nek melanggar ini, sanksinya ini, dan itu sudah ada kesepakatan, itu benar bukan hukuman. Tapi kalau sesuatu kok tiba-tiba muncul saat itu,
iki lho. Nek mau tak sawal-sawal kok ana jubo diketik guru ya ora lek kalau. Karena pikir ayo. Nah, itu kan sesuatu yang muncul saat itu hukuman. Ya, tapi ketika sudah ada aturan kesepakatan di awal jelas, kamu dari tadi kok di luar sudah guru amati dari tadi. Kamu melanggar peraturan enggak? Melanggar kesepakatan kita enggak? Anak kan tahu, iya Bu. Nah, konsekuensinya apa? Saya harus melakukan ini Bu. Nah, itu sudah ada kesepakatan. Itu kita posisi pemantau. Ketika di pemantau nggak bisa, kita boleh juga sih ke teman tadi ya. Tapi teman itu posisinya ada positif dan negatifnya tadi. Jadi yang disiplin positif itu memang di posisi pemantau dan manajer. Begitu. Sudah cukup? Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan di ruangan, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuni. Semoga Pak Zen dan Bu Eli tadi terpuaskan oleh jawaban Bu Yuni. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.